صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa, para peserta lomba Tibaiyah dan MQK Musabaqah Qiraatil Kutub, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih bisa melaksanakan berbagai amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala kelak fi yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Untuk mengawali pengumuman pemenang Musabaqah Qiraatil Kutub dan juga lomba Tibaiyah nasional yang dilaksanakan oleh PC LDNO Kabupaten Kediri. Pertama, kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Semoga santri semakin semangat dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama seluas-luasnya kepada umat Islam, mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sehingga umat terbentengi dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang ekstrim dan radikal. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya membacakan surat keputusan pemenang Musabaqah Qiraatil Kutub, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti kegiatan perlombaan yang diadakan oleh LDNO Kabupaten Kediri, baik peserta MQK Musabaqah Qiraatil Kutub maupun para peserta lomba Tibaiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas keikhlasan dari semua peserta yang telah ikut serta dalam mensukseskan acara ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Santri Nasional tahun 2021. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan kaum muslimin secara umum apabila dalam pelaksanaan lomba ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati para peserta, ada hal-hal yang mungkin pelayanan dari para panitia yang kurang baik, maka saya mewakili seluruh panitia dan seluruh pengurus PC LDNO Kabupaten Kediri, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah, kami akan membacakan pemenang pada perlombaan MQK terlebih dahulu. Kami akan sampaikan 10 besar terbaik, 10 besar terbaik dalam Musabaqah Qiraatil Kutub. Tetapi nanti hanya 3 yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari LDNO Kabupaten Kediri. Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa perlombaan ini adalah bersifat nasional, meskipun kita LDNO Kabupaten Kediri yang mengadakannya, tetapi ini
para pesertanya adalah nasional dari seluruh Indonesia. Langsung saya bacakan dari nomor 2, yaitu 10 pemenang. Kita mulai dari nomor 10. Maksud saya dari nomor 10 sampai nanti ke 3, 2, dan 1. Peserta terbaik yang ke-10 adalah Ahmad Jauhar Nahari dengan alamat Rungkut, Surabaya. Kemudian peserta terbaik yang ke-9 adalah Sirajul Ulum yang beralamat Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. Kemudian peserta terbaik yang ke-8 adalah Muhammad Miftahuddin, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kemudian peserta terbaik yang ke-7 adalah Indah Maslamah dari pesantren At-Tahdzib, Jombang. Kemudian peserta terbaik yang ke-6 adalah Muhammad Akil dari Duko Rubaru, Sumeneb, Madura. Kemudian yang peserta terbaik yang ke-5 adalah Sholihul Hadi, Pondok Pesantren Mahir Arya, Teringenakung, Keleng, Kepong, Kediri. Kemudian peserta terbaik yang ke-4 yaitu Muhammad Reza Panca, yaitu dengan alamat Tambak Beras, Jombang. Kemudian ini juara 3 yang mulai meraih meraih hadiah dari LDNO. Juara yang ketiga adalah Malik Abdul Aziz yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian juara kedua dalam lomba MKK ini adalah saudara Humaidi dari Tanara, Serang, Banten. Kemudian juara pertama dalam lomba MKK ini adalah Muhammad Hizbuah Sam yang berasal dari Widoro Payung, Besuk, Situbondo. Demikian kami ucapkan selamat kepada 10 pemenang atau 10 terbaik yang telah kami bacakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Dan diharapkan para peserta itu untuk semakin semangat dalam mempelajari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Di saat sekarang banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, maka para peserta yang memiliki seluruhnya bagus, memiliki potensi dalam menguasai referensi-referensi kitab para ulama yang berbahasa Arab, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali, memahami, sehingga bisa membentengi akidah umat, akidah ahli sunnah wal jamaah. Perlu kita sampaikan bahwa penilaian dalam MKK ini adalah yang dinilai dari kelancaran dan kebenaran dalam membaca. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pemahaman, penerjemahan dan pemahaman. Yang ketiga adalah dalam nahwu dan shorof. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dalam lomba diba. Dalam lomba diba perlu kami sampaikan para pemenangnya. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam lomba diba ini ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian juri. Yang pertama adalah tentang isi dan kefasihan. Ini dinilai kefasihan dari sisi makharijul huruf, kemudian juga dari panjang pendek. Ini juga menentukan penilaian dari dewan juri. Kemudian yang kedua, penilaian dari sisi penampilan, kemudian dari kualitas video, kemudian dari jumlah viewer, dan kemudian dinilai dari durasi tonton. Inilah beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian dari para dewan juri. Maka diputuskan dalam perlombaan kali ini juara-juara 10 besar yang 10 besar yang meraih
juara pada perlombaan tibaiyah kali ini. Saya bacakan dari yang nomor 10. Nomor 10 adalah Riyadul Jannah, Kepung Kediri. Kemudian nomor 9 adalah Hidayatul Qalbi, Banyakan Kediri. Kemudian yang ke-8 adalah Darul Fatihin Putri, Badas Kediri. Kemudian yang ke-7 An-Nur, Prambon Nganjuk. Kemudian yang ke-6 Syifaul Qalbi, Gurah Kediri. Kemudian yang ke-5 Darul Fatihin Putra, Badas Kediri. Kemudian yang ke-4 Mifa, Ngadiluweh Kediri. Sekarang mulai yang juara 3, yaitu dari kelompok Futuhiyah, Pelemahan Kediri. Kemudian yang kedua MHMP, Kebonrejo Blitar. Dan juara pertama adalah dari grup Al-Ghani, Mojo Kediri. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian beberapa grup yang telah menjadi 10 terbaik dalam perlombaan tibaiyah dan 3 juara yang dipilih oleh Dewan Juri dalam perlombaan tibaiyah. Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa perlu bagi para pecinta Rasulullah dan juga orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam membaca sholawat kita harus memperhatikan beberapa hal, termasuk bahwa membaca sholawat juga harus didasari dengan ilmu. Tidak boleh kita membacanya asal-asalan, karena dia adalah bagian dari zikir, maka kita juga harus membacanya berdasarkan ilmu. Lagu boleh kita buat sesuai dengan yang sesuai, tetapi lagu tidak boleh kemudian menjadikan bacaan sholawat itu menjadi rusak. Para ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu hendaknya, meskipun ini masih banyak, hendaknya kita semuanya tidak membaca sholawat dengan memanjangkan li, misalnya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sholli dengan panjang ditambahkan ya di belakangnya, itu dalam bahasa Arab adalah khitab untuk perempuan, sedangkan di sini khitabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tidak boleh menggunakan khitab untuk perempuan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat dan keputusan juri ini semoga bisa diterima oleh semua pihak, meskipun pasti banyak yang kemudian merasa berat, tetapi keputusan yang sudah diputuskan oleh Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.